Banyaknya dukungan untuk Jessica membuat Edi Darmawan meminta maaf. Video Edi Darmawan muncul setelah membludaknya dukungan untuk Jessica. Dalam video permintaan maaf, Edi Darmawan juga memuji Otto adalah orang baik. Edi bahkan mengaku malu telah berkata-kata yang tidak baik untuk Otto. Om Edi kemarin ngasih bukti video. Itu Bang Otto sudah pernah lihat video sebelumnya? Belum. Kok dia bisa punya? Nah, itulah hebatnya. Dia sendiri yang mengaku dapat dari mana dan dari mana kan? Itulah hebatnya. Ada barang bukti. Tapi coba dia di persidangan kan sudah lihat kan? Aku bertanya, apakah masih ada? Apakah masih ada barang bukti yang kamu simpan? Tidak ada, Pak Hakim. Binsar juga bilang lagi, Pak Hakim Binsar, kamu bilang di luaran kamu punya barang itu lagi. Benar yang mana? Anda kan saksi, katanya. Ardi udah disumpah kan? Tidak ada, Pak Hakim. Ternyata ada. Apa itu? Apa kasus itu? No comment lah saya. Pernyataan daripada Edi Salihin di podcastnya Karni Elias. Dia mengatakan bahwa dia punya bukti baru yang disimpannya selama ini, yang tidak pernah disampaikannya ke pengadilan. Ya kan? Dia bilang begitu kan? Karena dia katanya tidak ingin Jessica hanya dihukum mati supaya tersisa, kan begitu. Nah, ini terus terang aja saya heran. Karena di pengadilan jelas hakim bertanya kepada Edi Salihin, apakah ada barang yang kau simpan selama ini? Dia bilang tidak ada. Usai namanya disebut dan direncanakan akan dilaporkan oleh Otto Hasibuan lantaran dituding diduga telah menghilangkan barang bukti, Edi Darmawan akhirnya buka suara. Ayah mendiang Mirna itu mengakui kesalahannya dalam berucap. Ia pun secara belak-belakan meminta maaf pada Otto Hasibuan. Tidak hanya meminta maaf, Edi Darmawan juga memuji Otto yang gigih mencari keadilan untuk kliennya Jessica Wongso. Seperti diketahui, dalam waktu dekat Otto Hasibuan akan mengajukan PK. Lantas, seperti apa komentar Edi Darmawan tentang langkah hukum Otto dan kawan-kawan yang akan membuat laporan terhadap dirinya atas dugaan menghilangkan barang bukti? Pertama, saya mau izin dulu minta maaf ke Otto Hasibuan. Setelah saya pikir-pikir, ternyata lawyer Otto Hasibuan ini, Bapak Otto Hasibuan, itu orang baik. Meskipun saya suka ngomong-ngomong yang kurang baik terhadap beliau, tapi beliau nanggapinya luar biasa. Senior banget. Saya mohon maaf dalam hal ini, Pak Otto, maafin saya. Meskipun saya lebih tua dari Pak Otto lah umurnya. Cuman saya jadi malu seorang Pak Otto bisa memaafkan saya hal-hal yang saya ngomongnya tidak pantas. Dan hari ini mungkin terakhir saya keluar, kalau bisa terakhir lah, jangan ditambahin lagi nih ya. Saya mau minta maaf sama Pak Otto. Izinkan maaf saya supaya Pak Otto bisa memaafkan saya. Itu sebetulnya bukan barang saya, atau saya ngumpetin data dari digital forensik. Itu pada saat 2016 itu kita ketemukan itu dengan rentetan data-data visual lainnya ya. Itu hanya dari belakang saja, yang dari depan nanti ada tapi masih ketutupan box, tapi gerakan pixelnya ada. Begini, itu bukan kita punya, itu untuk dua keperluan. Satu, AFP, Australian Federal Police, dan kejaksaan waktu P21. Jadi mohon maaf lagi Pak Otto, saya hormati Pak Otto sebagai lawyernya Jessica yang sudah berjuang maksimal, luar biasa ya. Salut saya. Nah, saya mau ngomong sesuatu yang di luar urusan Jessica, yaitu karyawan. Karyawan saya itu 4.774 orang. Yang ribut, yang udah ompong-ompong tuh 5 orang.
dia sudah dapat uang semua. Buktinya ini saya lampirkan. Ya, mohon ibu wartawan, mbak wartawan ini di upload supaya jelas. Itu duitnya pada kemana, ya? Dan kemudian saya ikut ke pengadilan perdata, sudah dinyatakan. Dan lawyernya juga ngomong kan, PT FICC harus mengganti, bukan saya. Akhirnya Pak Edi Salihin mengaku minta maaf sama Bang Otto secara terbuka loh Bang, di depan teman-teman media gitu. Bang Otto menanggapi permintaan maaf dia seperti apa sih Bang? Saya juga nggak ngerti ya, nggak ada angin, nggak ada hujan kok dia minta maaf. Padahal saya sendiri dari awal saya sudah nggak pernah mikirin soal dia gitu kan. Terus terang aja ya, kan di beberapa podcast kan saya ditanya bahwa Edi Salihin itu katanya mengatakan saya memeras keluarga Mirna, ya kan. Bahkan waktu di sidang dulu juga menyebut saya namanya si Kokong dan sebagainya. Tapi sungguh saya sampaikan, saya nggak ada dendam sama dia, kan? Saya tidak akan marah sama dia. Jadi dari tanpa dia minta maaf pun, sebenarnya saya sudah maafkan sendiri. Makanya saya katakan, saya selalu mengatakan di dalam proses saya, kalau dengan memfitnah saya, dia merasa terhibur, bahagia, ya, terhibur dengan kematian putrinya, nggak apa-apa, fitnah aja saya terus. Kalau itu membuat dia bahagia, membuat dia terhibur, karena saya ngerti anaknya mati. Ya. Siapa yang tidak merasa sedih kalau anaknya mati? Nah, cuma mungkin dia keliru. Dia anggap saya sebagai lawan. Tidak, Pak Edi, saya bukan lawanmu. Dan saya juga tidak berpikir bahwa Pak Edi itu lawan saya. Enggak, sama sekali tidak. Saya hanya kuasa hukum. Kuasa hukum Jessica yang berjuang untuk Jessica. Kalau umpamanya saya jadi kuasa hukum, membela seseorang jadi lawan yang saya bela itu jadi orang lain, umpamanya jadi musuh saya. Bayang ribuan klien saya yang tangani, masa jadi ribuan jadi musuh saya? Ya kan tidak. Itu sebabnya di dalam undang-undang advokat disebutkan advokat itu tidak identik dengan kliennya. Jadi kalau klien saya bersengketa dengan orang lain, tidak berarti saya yang bersengketa. Klien saya yang bersengketa, saya hanya kuasa hukum dia. Jadi saya tidak boleh membawa perkara ini menjadi personal. Cuma karena Pak Edi kan sebagai orang awam, saya maklum. Ya, saya sebagai profesional, ya itu harus lebih maklum lah dari dia. Jadi itu sebabnya dia kata-katain apapun saya nggak pernah marah, tidak pernah laporin dia. Walaupun kalau dilaporkan secara hukum telah bermain itu. Tapi saya tidak mau membawa ini menjadi persoalan pribadi saya dengan hanya Mirna. Tidak akan pernah. Udah ada titik terang Ini kan bisa buat terungkap Jessica, dan kemudian guys. semakin jelas. Ya, apalagi dengan justru bukti yang akan diajukan dan lebih baru di sini, justru akan mengungkapkan malah ketidakbenaran, karena nanti ada satu inti rahasia dari tampilan yang ada, itu bisa saya jadikan kunci untuk mengungkapkan benar apa itu benar apa enggak. Tetapi bukan urusan saya menentukan benar apa tidaknya, urusan saya mengungkapkan. Kita sudah mendapatkan kepastian bahwa bisa PK atas PK. Tapi yang jauh lebih penting sekarang ini saya mengkhawatirkan soal keamanannya Jessica. Karena kalau dilihat dari Netflix, ternyata walaupun hukumannya adalah 20 tahun penjara, sikap dari petugas itu seolah-olah ada hukuman tambahan. Yang most possible ya dari itu aja tuh kemungkinan sih dia ada penyakit lambung, luka lambung. Ya, dan saya tanya dokter Slamet itu kan ada luka, katanya dia bilang itu karena korosi, ya, dan korosi itu cyanida itu ya. Tapi dia masalahnya sama dia diperiksa histopatologi, diperiksa mikroskop, dan hasil mikroskopnya radang lama. Soal racun cyanidanya nggak ada. Ya, yang penting adalah memberikan rasa keadilan dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang paling penting. Lantas, seperti apa tanggapan Otto Hasibuan dengan tudingan netizen yang menyebut jika Profesor Edi telah terkena karma usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK? Teman-teman mendesak saya untuk itu, tapi saya bilang tunggu dulu lah gitu.
Ya mungkin salah satu juga itu, tapi waktu itu juga saya berpikir ya, apakah seorang sahabat juga harus saya laporkan? Tetapi apakah juga saya karena sahabat keadilan tidak saya tegakkan? Kadang-kadang gitu juga kan? Nyata-nyatanya kan dia menyatakan yang tidak benar kan? Dia bilang 3 hari Jessica udah ini dan sebagainya. Dia bilang juga ada Musafat yang melakukan otopsi, dan Musafat itu kita nggak tahu menahu siapa dia di dalam kasus ini. Ya sangat kejam juga lah sebenarnya apa yang dalam Jessica menurut saya ya, sangat tragis. Tapi ya saya seperti katakan bahwa kalau saya tidak bisa bantu teman ya minimal saya jangan ikut membunuh dia lah. Soal dia bagaimana Anda tanya karma, itu bukan warna saya. Waduh, saya nggak berani bicara karma ya. Dia sebagai seorang ahli, tapi di podcast dia tidak bertindak sebagai seorang ahli pidana lagi. Dia sudah seakan-akan mewakili dia sebagai jaksa gitu loh. Bahkan bayangkan aja pledoi kita pun di Dukdi pun dia persoalkan, dia komentari, CCTV pun dikomentari, otopsi pun dikomentari, dan kebetulan salah pula gitu loh, salah pula. Bayangkanlah dia bisa mengatakan 3 hari sebelumnya Jessica katanya sudah datang memotret keadaan untuk merencanakan pembunuhan. Ini kan luar biasa.